status Bung Karno saat dia ditangkap polisi Belanda. Halo sahabat Sekarnais, kembali lagi pastinya masih di YouTube channel kita di Bung Karno The Other Stories, dan pastinya kita masih membahas nih sejarah-sejarah yang tercecer ya dari Bung Karno. Buat kamu jangan lupa nih ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Kalau kamu punya pertanyaan seputar sejarah-sejarah Bung Karno, boleh banget langsung aja komen di bawah, atau mungkin kamu mengetahui hal yang mungkin seperti kita lewatkan ya Mas ya, bisa langsung aja komen di bawah, siapa tahu bisa menambah kita saling berbagi informasi lah, intinya seperti itu ya. Dan kalau misalnya di episode sebelumnya kita bahas tentang sedikit tentang Sukamiskin, apa yang dilakukan oleh Bung Karno ya selama di Sukamiskin, kita akan mendalami lagi nih kegiatan-kegiatan dan juga apa aja yang dilakukan selain menulis, terus bikin Indonesia Menggugat, dan juga melakukan pekerjaan yang sudah disediakan oleh penjara Sukamiskin. Nah, kalau misalnya di episode sebelumnya kita sempat kasih kisi-kisi kalau Bung Karno ini juga tetap mendapatkan informasi dari luar ya, tentang ada apa yang terjadi, amankah, tidak amankah ya. Nah, ini menggunakan sandi-sandi yang memang siasat-siasat dari Bung Karno ini emang nggak pernah habis gitu ya Mas ya. Nah, boleh dong Mas diceritain, tapi sebelum ke sana aku penasaran nih, Soekarno ini ketika di penjara kan belum jadi presiden ya? Oh, belum Sama sekali jauh nih jauh. Tahunnya juga ya. Nah, ini statusnya ini sebagai apa? Iya, jadi misalkan tahun 1930, 31 ya, itu kan berarti masih 15 tahun kemudian baru merdeka. Betul. Nah, ini yang menarik. Status Bung Karno saat dia ditangkap polisi Belanda, ditanya biodata, nama, alamat, pekerjaan. Di pekerjaan dia cantumkan jurnalis. Oh, sebagai ya, jurnalis. Karena memang Soekarno kan memang memiliki satu media tempat dia menyuarakan aspirasinya. Itu namanya Pikiran Rakyat, ya, Pikiran Rakyat. Dia juga sempat menerbitkan Suluh Indonesia. Jadi memang dari dulu Soekarno seorang penulis, sehingga ketika ditangkap ya dia belum bekerja, aktivis, mungkin jabatan aktivis tidak ada, dia jurnalis. Memang dia seorang jurnalis, pemimpin redaksi dari Pikiran Rakyat, sehingga tidak salah kalau kemudian dia mencantumkan profesinya sebagai seorang jurnalis. Jadi sahabat Soekarnois, Bung Karno itu adalah juga seorang wartawan gitu. Pada tulisannya juga menggelegar banget ya, banyak orang yang ingin sekali mengkutip setiap tulisannya dari Bung Karno. Ternyata memang basicnya aja sudah menjadi seorang jurnalis ya. Nah, kita kembali lagi ke cerita yang ada di Sukamiskin ya, tadi sempat kita bahas di awal. Siasatnya itu kan banyak banget ya untuk bisa tetap mendapatkan update informasi di luar sana nih. Itu dibantu oleh sang istri, Inggit ya. Nah, itu boleh diceritain nggak Mas, bagaimana sih prosesnya? Iya. Jadi ada kebiasaan menarik. Jadi ini kan memang Ibu Inggit itu mengenal Bung Karno sebelum dia menjadi suaminya. Jadi mengenal Bung Karno masih sebagai tokoh muda pergerakan. Ibu Inggit sudah mengagumi setiap Bung Karno orasi gitu ya. Dan cerita dia bagaimana kemudian menjadi istrinya Bung Karno ini menarik, nanti saja ya, nanti saja. Tapi ini sequel sudah sampai kepada tahap Soekarno mendekam sebagai narapidana di penjara Sukamiskin. Dan saat itu dia sudah beristrikan Inggit Garnasih, gitu ya. Dan Inggit sudah tahu sepak terjang Soekarno, sudah mengenal juga teman-teman perjuangan Bung Karno, dan hampir setiap saat juga dia mengikuti diskusi-diskusi politik, diskusi-diskusi pergerakan yang dilakukan oleh Bung Karno bersama teman-teman perjuangannya. Jadi ketika Inggit mengetahui sebuah rahasia atau informasi yang dia merasa perlu disampaikan kepada Bung Karno, jangan ngasih kode. Jadi dalam satu tulisan disebutkan bahwa kode-kode yang disampaikan Bu Inggit bisa melalui Al-Quran atau buku atau bahkan makanan. Jadi misalnya dia melubangi telur rebusnya itu berapa titik. Kalau satu titik kondisi aman,
Kalau di situ 2 titik berarti ada teman yang ditangkap. Jadi itu simbol-simbol. Nah, lebih teknisnya lagi biasanya di Al-Quran, di huruf-huruf tertentu dia lubangin. Sehingga Soekarno membaca kayak braille gitu. Oh ini ada tanda nih, ini huruf apa, ini huruf apa. Dia rangkai. Jadi itu udah merupakan menurut saya cara-cara spionase yang sangat cerdas menurut saya ya. Kata-kata dan memang itu berlangsung dan aman. Komunikasi intelijen lah, intelijen pergerakan itu berlangsung antara Ibu Inggit dengan Soekarno sehingga Inggit yang merupakan mata dan telinga Bung Karno di luar, dia bisa menyampaikan kepada Bung Karno dengan cara-cara yang aman. Karena nggak mungkin juga ngobrol diawasi. Betul. Ini ngobrol begini Soekarno, Inggit ngobrol ini tentara di sini, nggak mungkin juga ngomong topik-topik yang sensitif gitu ya. Itulah beberapa cerita yang terjadi ketika itu. Wah, luar biasa banget ya, sangat sinkron jadinya, saling melengkapi. Bu Inggitnya juga cerdas ya, bisa mengutarakan informasi dari luar dengan baik yang bisa diterima juga oleh Bung Karno. Dan memang pergerakannya di Sukamiskin cukup ketat ya, maksudnya sampai minim untuk berbicara dengan sipir-sipir dengan napi lainnya. Betul, gitu ya. Nah kalau misalkan yang aku baca di salah satu buku dari yang ditulis sama Mas Rosoni, ada yaitu adalah ini nih, sahabat Soekarno ya, ada total buku Bung Karno ya, itu di halaman sekitar sebentar, di halaman 11 nih. Aku bacain sedikit ya sahabat Soekarnois nih. Jadi waktu di Sukamiskin ini ketika mau keluar nih ada tulisan yang seperti ini. Sebelum Bung Karno dipersilakan menghirup udara bebas nih, telah tersebar sebuah tulisan dengan judul "Saya Memulai Kehidupan Baru". Nah ini kan entah siapa yang melansir tulisan tersebut, tapi dikesankan oleh Soekarno. Nah yang telah bertobat dan tidak akan melanjutkan aktivis politiknya. Nah ini berarti kayak berita hoax gitu kali ya Mas ya? Iya, itu. Boleh dijelaskan nggak sih Mas ini? Iya. Memang itu ada beberapa versi tentang itu. Jadi kalau soal kebenarannya itu memang pernah ada lawan-lawan politik yang mengatakan bahwa kata-kata itu benar. Karena saking tertekannya Soekarno sehingga dia melunak dan berubah sikap menjadi akan menjalani kehidupan yang baru. Artinya dia sudah tobat dan nggak akan lagi berjuang. Tapi ini sesuatu yang sebenarnya menjadi paradoksal dengan sikap Soekarno sendiri. Karena ketika dia akan keluar dan si sipir penjara mengkonfirmasi hal itu, benarkah Tuan Soekarno setelah keluar dari penjara akan memulai kehidupan baru yang artinya adalah bebas? Soekarno dengan sangat tegas mengatakan bahwa seorang pemimpin tidak akan berubah sikap dengan cara dihukum. Artinya dia masuk penjara sebagai seorang pemimpin pergerakan yang memperjuangkan kemerdekaan untuk rakyatnya, maka dia melangkah keluar penjara pun dengan pikiran yang sama. Nah ini ketegasan sikap Soekarno sebenarnya itu. Berarti benar-benar ingin memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sendiri. Ya, jadi bukan karena sekedar dihukum jadi takut dan akhirnya berhenti berpolitik, tapi malah makin ingin terus beraktivitas dan juga pastinya untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia. Betul. Jadi itu aku nanti desain itu nanti bisa kita sambung pada episode selanjutnya ya sahabat Soekarnois. Karena setelah itu Soekarno memang tidak berhenti. Faktanya bukan seperti kata-kata yang kita tadi sebut sebagai hoax ya, bahwa Soekarno akan insaf atau tobat ya, enggak. Karena setelah dari Sukamiskin dia masih melakukan pergerakan kemerdekaan. Sehingga akhirnya ditangkap lagi dan nanti ada cita-cita tentang dia dibawa ke ND. Nanti saja. Wah itu makin penasaran dan juga pastinya makin seru nih ya sahabat Soekarnois ya. Walaupun balik lagi ini pembelajaran yang bisa kita dapat adalah mau difitnah kayak mau dihukum, kalau memang kita benar dan kita memang harus memperjuangkan, jangan berhenti cuma hanya karena dihukum, tapi harus tetap kembali lagi ke tujuan awalnya adalah ingin mensejahterakan atau ingin membenarkan atau menggalakkan yang benar begitu ya. Jadi dari sini juga kita belajar untuk berani bersuara. Kalau kita benar, jangan takut untuk berbicara nih sahabat Soekarnois ya. Nah buat kamu nih sekali lagi yang saya ingetin ya, jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe supaya kamu bisa tahu informasi lainnya dan juga cerita-cerita seru lainnya yang mungkin nggak bisa kamu dapetin di buku sekolah atau mungkin di buku-buku lainnya ya. Karena
narasumber kita ini luar biasa banget nih, banyak buku-bukunya. Jadi kalau kamu yang penasaran mungkin seperti yang buku yang satu ini ya, kamu juga bisa searching aja di e-commerce, siapa tahu kamu masih bisa untuk mendapatkan bukunya karya tulisan dari Mas Rosso. Dan terima kasih Mas Rosso untuk hari Sama-sama, ini Nisa. ya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Jadi buat sahabat Sukarnois, jangan sampai melewatkan YouTube channel dari Bung Karno The Other Stories selanjutnya, dan sampai jumpa.